Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 15 Mei 2022 hanya di STTP1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat para buana di sini sama keluarganya, keluarga buana dia akan pergi ke rumah sakit untuk membawa Junior. Tiba-tiba di sini Junior di dalam mobil dia semakin panasnya semakin tinggi. Lalu di sini si para buana melihat rombongan si Tony ada di pinggir jalan karena sudah dipukulin oleh dewa. Lalu dia juga dalam batinnya, inilah kesempatan saya untuk menyuruh si Tony untuk menghadang mobil ini, dan dia juga suruh menculik Junior. Lalu di sini si para buana juga langsung dia nge-WA kepada si Tony yang ada di pinggir jalan tadi. Lalu di sini terlihat si para buana juga pakai penyamaran pura-pura jadi begal. Betulan, jangan sampai ketahuan itu kamu di mobil ada Nek Ratu bikin dia luka, kata si para buana di WA itu. Lalu si Tony yang ada di pinggir jalan dia menerima WA dari para buana, dia sangat senang. Dia akan mendapatkan uang banyak. Di sini juga dia sudah membaca WA dari si para buana, dia juga ngomong kepada anak buahnya dan dia juga siap-siap, dia juga langsung memakai tergos untuk menghadang mobilnya si Broko Kokroni. Lalu singkat cerita di sini terlihat dia juga langsung berangkat untuk menuju dan mengejar mobilnya si Broko Kokroni yang akan pergi ke rumah sakit. Lalu singkat cerita di sini mobilnya si Broko Kokroni juga sangat kaget di sini yang ada di dalam, kecuali di sini si para buana yang acting. Lalu dia juga melihat ada serombongan bermotor itu, yaitu anak buahnya si Tony yang akan menghadang mobilnya. Tiba-tiba di sini singkat cerita mobil si Tony juga dihadang dari depan, dan Nek Ratu di sini shock, dan si Lipia juga shock, dan suku tinggi shock, dan si Broko Kokroni juga dia shock. Di sini juga Nek Ratu ngomong kepada si Broko, ada apa ini Roni, kata Nek Ratu. Ini kayaknya kita mau dibegal, kata si Broko Kokroni. Pas dia mau melaju lagi dia mobilnya, tiba-tiba si para buana dia ngomong kepada si Broko Kokroni, jangan Roni, ini bahaya karena di dalam mobil kita ada Nek Ratu sama Junior, kata si para buana. Lalu singkat cerita di sini kita juga harus keluar aja, kata si para buana kepada mereka, daripada mobil ini dibakar oleh mereka, kata si para buana. Lalu di sini juga si Broko Kokroni juga langsung dia juga keluar, dan semua juga yang ada di mobil itu keluar dari mobilnya si Broko Kokroni. Terlihat si Broko Kokroni juga dia dipukul oleh anak buahnya si Tony. Lalu Nek Ratu juga di sini semua perhiasan tasnya Nek Ratu juga dia dirampas oleh anak buahnya si Tony, tiada yang nyisa. Lalu di sisi lain terlihat hartanya si Lipia juga dan tasnya si para buana juga dia diambil oleh anak buahnya si Tony karena suruhan si para buana. Lalu terlihat anak buahnya yang satunya dia mengambil Junior yang ada di pangkuannya Suketi. Suketi juga tidak bisa mempertahankan Junior, dan di sini terlihat Nek Ratu juga dia berteriak-teriak kepada rombongan si Tony, jangan diambil cicit saya, kamu sudah mengambil harta saya semua. Lalu Junior yang lagi demam panas tinggi, di sini anak buahnya si Tony juga langsung dia membawa Junior. Lalu di sisi lain Nek Ratu juga dia berteriak-teriak kepada anak buahnya si Tony, dia bilang jangan bawa cicit saya, kata Nek Ratu. Lalu di sisi lain si para buana yang acting dia juga ngomong kayak Nek Ratu kepada anak buahnya si Tony, dasar perempuan jahat, orang tua jahat. Ini di sini si para buana kita akan dibikin darting oleh kelakuan para buana. Lalu singkat cerita rombongan si Tony juga dia langsung membawa mobil sama perhiasan, harta dan Junior dibawa kabur dari tempat itu. Lalu pas dia pergi mobil itu, di sini juga si Broko Kokroni dan Nek Ratu Suketi, si para buana dan Lipia juga di sini dia tidak punya apa-apa. Lalu terlihat si para buana juga berteriak-teriak karena dia juga acting supaya tidak ketahuan sama mereka. Lalu pas dia sudah teriak-teriak dia juga ngomong dalam batinnya, pokoknya sekarang kamu tidak akan lolos lagi, pasti kamu akan dimarahin oleh dewa dan kamu akan secepatnya diceraikan oleh dewa, kata batinnya si para buana. Bahwa kamu punya masalah besar, kata batinnya para buana. Lalu di sisi lain si Alia si Ratel dia langsung datang ke perusahaan, ke kantornya si Kevin, dan dia juga nanyakan ke
karyawannya si Ken Kevin. Lalu di sini juga pas dia menanyakan si Ken Kevin, dia juga ngomong kepada si Alia Seattle bahwa Pak Kevin dia ada meeting sama siapa? Sama si Priska, kata dia. Lalu di sini si Alia Seattle juga langsung mengambil HP dan dia juga menelepon HP-nya si Ken Kevin. Si Alia Seattle sangat kaget, yang angkat teleponnya si Ken Kevin tiada lain itu adalah si Nurul Tunjung si Priska. Lalu si Priska juga terjadilah cekcok di HP sama si Alia Seattle. Pokoknya Pak Kevin tidak mau sama kamu karena kamu itu pengkhianat, kata si Nurul Tunjung si tangkurak si Priska kepada si Alia Seattle. Si Alia Seattle juga dia sangat marah kepada si Priska dan dia juga langsung menutup telepon. Lalu di sisi lain, si Nurul Tunjung si Priska sangat senang dia sudah bicara gitu kepada si Alia si Hiledatel. Lain lagi di sisi lain, Dewa sampailah ke rumah Buana. Pas sampai ke rumah Buana, dia memanggil-manggil orang yang ada di rumah tapi tidak ada yang nyaut. Di sini juga dia juga panik Nana sama Dewa. Lalu dia juga memanggil Suketi tidak ada. Lalu di sini dia juga ingat kepada Neratu dan dia juga langsung ke kamarnya Neratu. Pas sampai ke kamarnya Neratu, di sini juga Neratu tidak ada. Lalu dia juga ingat sama Junior dan langsung pergi ke kamarnya. Di kamarnya Junior juga tidak ada dan Nana ngomong kepada Dewa, jangan-jangan di kamar Junior, kita ke sana, kata Nana. Dia juga langsung pergi ke kamar Junior. Pas sampai ke kamar Junior, Junior juga tidak ada. Lalu Dewa juga sangat kaget melihat Bok bayi yaitu Bok Junior tidak ada di tempat. Di sini juga dia benar-benar sangat shock dan kaget. Nana juga sangat kaget. Lalu dia juga akan mengambil HP, akan menelepon para Buana apa Suketi, tiba-tiba HP-nya lobet. Lalu dia juga langsung ngecas HP-nya di tempat itu. Pas HP-nya sudah dicas di sini, dia juga sangat kaget melihat banyak miskolan dari Neratu, dari para Buana, dan ada WA dari Neratu dan dari para Buana dan Suketi. Tiba-tiba dia melihat WA bahwa Junior demam tinggi, dia juga dibawa ke rumah sakit. Di sini juga Nana juga dan Dewa sangat kaget. Gak banyak basa-basi, mereka juga langsung pergi dari kamar untuk menuju ke rumah sakit untuk menyusul Junior. Lalu di sisi lain terlihat si para Buana yang kelakuannya darah jahat di sini. Dia ada di pinggir yang tidak punya apa-apa. Lalu para Buana juga ngomong kepada Suketi, coba kamu itu cari. Kalau ada orang yang membawa HP, kita menelpon Dewa, kata para Buana, karena semua hartanya diambil oleh si Ketoni. Lalu di sini juga si para Buana juga ngomong kepada si Broko Kroni, ada laki-laki juga tidak berguna, tidak bisa menolong kita, kata para Buana kepada si Ketoni. Lalu para Buana juga ngomong kepada Nertu, inilah Nek, makanya saya tidak diperbolehkan Nana keluar ini gara-gara Nana, kata si para Buana kepada Neratu. Singkat cerita, mereka juga langsung berjalan sambil kalau ada warga yang ada di sana. Tiba-tiba dia melihat ada mobil Dewa yang sangat kencang, tapi Dewa tidak melihat dirinya. Cuman dia juga berteriak-teriak, Suketi juga berteriak-teriak, tapi Dewa tidak mendengarnya. Lalu singkat cerita di sini juga para Buana juga di sini ngomong lagi kepada Suketi, coba kamu itu jalan kaki cari kalau ada warga yang membawa HP, kata para Buana kepada Suketi. Tapi di sini para Buana juga ngomong lagi kepada Neratu, inilah Nek, makanya saya itu tidak memperbolehkan Nana keluar dari rumah, ini yang saya takutkan, kata para Buana kepada Neratu. Neratu juga sangat rasa bersalah, kenapa Nana itu kok kayak gitu kepada anaknya, memang saya salah, kata Neratu. Singkat cerita di sini juga mereka juga dia berjalan lagi dari tempat itu untuk mencari kalau ada tumpangan untuk pulang. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 15 Mei 2022 hanya di SCTP1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1, amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soedan karena Mimin terus kabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.